Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu sekalian, seperti biasa kita lancarkan dulu doa-doa kita. Masih padanya kan ya? Mudah-mudahan sudah mulai ingat ya. Karena udah kelamaan libur kita. Baik, kita baca sama-sama. Allahumma inni abdu, ibnu abdi, ibnu amati, nasiyati biyadi, madin fiya hukmu, adlun fiya qada'u. Lagi dulu pasal as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti. Baik, ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita membahas surat An-Nur. Kita sampai pada ayat ke-32 ya. Coba perhatikan, yang pegang mushaf juga sebaiknya memang dibuka biar dilihat ayat per ayat ya. Kita coba pahami ayat per ayat, maknanya, kandungannya, dan juga pelajarannya.
Jadi sudah kita bahas surat An-Nur dari awal, yang diawali dengan peringatan dari perbuatan zina agar kita tinggalkan, dan besarnya atau beratnya hukuman yang akan ditanggung ketika seseorang berbuat zina. Itu menunjukkan betapa perzinahan adalah perkara yang sangat dikecam dan sangat diancam dalam ajaran Islam. Tak lain tentu saja karena keburukan yang terkandung di dalamnya bukan sekedar perkara maksiat dan kemungkaran yang mengandung dosa, tapi juga akibat sosial yang sudah kita ketahui bersama-sama dari buruknya perzinahan. Dan kemudian juga ayat-ayat berikutnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedemikian rupa beratnya perzinahan, kita juga jangan sampai mudah menuduh orang berbuat zina, karena untuk dapat menuduh orang berbuat zina harus menghadirkan berapa saksi, Bu? 4 saksi. Ya. Dan kemudian kita juga dalam surat An-Nur yang sudah kita dikisahkan satu peristiwa yang dialami oleh istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana istilah tersebut dikenal dalam sejarah, dalam sirah Rasulullah disebut apa, Bu? Apa istilahnya namanya? Hadithul ifki, berita dusta. Berita dusta yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berbuat zina ketika dengan sebab tertentu dia berjalan berdua dengan sahabat laki-laki, siapa namanya? Sofwan bin Mu'attal. Itu terjadi karena Aisyah ketinggalan rombongan, lalu ditemukan oleh sahabat tersebut dan diantar dengan penuh hormat, sebagaimana istri Rasulullah, namun oleh orang-orang munafik disebarkan berita bohong bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzina. Dan kemudian Allah bebaskan tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa apa yang terjadi tak lain merupakan tuduhan atau isu yang disebar oleh orang-orang munafik. Kemudian Allah mengingatkan kita juga untuk tidak gampang menebar isu, memperhatikan jangan sampai ada dusta yang kita sebarkan atau berita dusta, apalagi terkait dengan martabat dan kedudukan seseorang. Begitu ya. Dan juga kita kemudian diajarkan untuk khususnya kaum wanita, orang laki juga tentu untuk menutup aurat. Itu juga merupakan bagian dari syariat Allah. Yang tentu saja juga kita yakini pasti ada hikmah yang sangat besar terkandung di dalam ajaran tersebut. Seorang wanita khususnya akan lebih dikenal, akan lebih terjaga dirinya, akan lebih menjaga kehormatannya ketika dia menutup aurat. Kemudian ditambah lagi juga apa? Kita diingatkan juga untuk menundukkan pandangan. Diajarkan untuk menjaga pandangan kita. Jangan mudah ngelihat sana sini, mentang-mentang yang dilihat cantik atau ganteng atau apalah, kita jadi gampang melepaskan pandangan. Tidak, Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Dan ini semua tak lain merupakan ajaran dan syariat Allah yang salah satu tujuannya adalah semakin menghindarkan kita dari perbuatan zina. Jadi kalau orang menutup aurat, menjaga pandangan, insya Allah akan semakin terhindar dari perbuatan zina. Maka kemudian di ayat berikutnya Allah juga masih memberikan satu atau terapi atau cara agar kita terhindar dari perbuatan zina. Apa? Yaitu menikah. Maka dalam ayat berikutnya Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk kalau mereka punya anak atau mereka punya siapa yang menjadi wali atau orang yang mereka walikan, maka hendaknya mereka nikahkan jika seandainya sudah layak dan sudah waktunya. Baik, ini yang menjadi kandungan ayat 32 dan seterusnya.
Kita perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah al-ayama. Al-ayama jamak dari jam'u aimin. Ini dalam tafsir yang kita baca namanya tafsir Al-Jalalain. Ya, ibu-ibu kalau nanti ada waktu atau ada uang, boleh beli kitab tersebut, ya, bisa dibawa, nanti kita baca sama-sama. Wa ankihul ayama, dan nikahkanlah al-ayama. Ayama jama dari aim, jam'u aimin, wa hiya man laisa laha zaujun bikron kanat au thaiban. Siapa al-ayama? Wanita yang belum bersuami atau sudah bersuami namun menjanda, ya, gadis atau janda. Tidak tidak punya suami. Wa man laisa lahu zaujun, ya, yang tidak punya pasangan. Wahada fil ahrar wal harair. Ya, ini juga bagi yang merdeka atau budak. Wassolihina, dan orang-orang soleh, yaitu al-mu'minin, orang-orang yang beriman, min ibadikum wa imaikum, baik dari budak-budak kalian yang laki-laki maupun budak kalian yang perempuan. Jadi ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada para wali, para wali, orang tua atau siapa yang menjadi wali, ya. Jika didapati anaknya sudah layak menikah, maka Allah katakan wa ankihul ayama minkum. Nikahkanlah, ya, wanita-wanita yang, ya, tentu saja belum menikah atau dia menjanda, ya, atau juga, ya, budak-budak kalian, orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang soleh, ya. Baik, iyakunu fuqara yughnihimullah. Iyakunu, kalau ternyata mereka, ya, ay al-ahrar, orang-orang yang merdeka, fuqara, ya, adalah orang-orang fakir, yughnihimullah, Allah akan cukupkan mereka bitazawuj, dengan pernikahan tersebut. Ya, jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa pernikahan pun dapat menjadi sebab kecukupan atau kekayaan. Ya, ini bisa jadi berbeda dengan pandangan sebagian orang, gara-gara menikah jadi susah. Tidak. Ya, pemahaman seorang muslim, dengan menikah insya Allah akan membuka pintu rizki. Ya, sebab kata para ulama, yang tadinya orang rizkinya satu, ya, untuk sendiri, kini dia punya dua pintu rizki, suaminya dan istrinya. Lalu dijadikan satu. Ya, mestinya lebih berdaya, mestinya lebih mendatangkan rizki. Ya, jadi iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih, ya, Allah akan berikan kecukupan dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala maha luas li khalqihi, bagi makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa, tidak ada sedikit pun kekurangan pada Allah untuk memberikan rizki kepada hambanya. Siapapun hambanya Allah berikan rizki, tidak rugi dan tidak berkurang sedikit pun. Alimun bihim, alimun, Allah juga maha mengetahui apa yang ada pada mereka. Jadi ibu-ibu sekalian, ayat ini memberikan beberapa pelajaran. Pertama, hendaknya pernikahan itu dimotivasi, dihidupkan, didorong. Ya, ini berbeda pada zaman sekarang. Banyak orang yang sudah mulai, ya, sedikit demi sedikit menghindari pernikahan. Ya, seakan-akan kalau menikah itu berat, resiko ini, resiko itu. Ya, padahal dia pertama adalah fitrah manusia. Dari sisi ajaran agama dia diperintahkan. Ya, dari segi sosial juga dia sehat bagi kehidupan sosial. Ya, maka orang tua, seorang wali atau siapapun hendaknya memotivasi pernikahan. Tentu saja
bagi mereka-mereka yang memang sudah layak masuk dalam gerbang pernikahan. Begitu. Ya, kenapa? Karena pernikahan adalah lawan dari perzinahan. Ketika pernikahan disuburkan, maka sedikit banyak akan menutup celah perzinahan. Ketika pernikahan justru dijauhi, maka akan semakin membuka peluang perzinahan. Ya, jadi tidak mengapa ya, orang tua ya mencarikan buat anaknya, khususnya buat putrinya, tidak mengapa dicarikan. Ya, ya memang kadang-kadang banyak anak yang nyari sendiri. Ya, tapi tidak mengapa orang tua mengusahakan, tapi tidak perlu memaksa, diserahkan kepada anaknya cocok atau tidak. Ya, itu bukan aib. Ya, kita tanya anaknya bisa nggak nikah dengan anak saya dan seterusnya. Tentu dengan pendekatan masing-masing. Ya, Rasulullah SAW bahkan ya ketika Umar bin Khattab ketika putrinya Hafsah ditinggal mati oleh suaminya, mendatangi Abu Bakar untuk menikahkan putrinya, namun ternyata Abu Bakar menolak, kemudian Utsman pun juga menolak. Rupanya mereka berdua menolak karena sudah dapat isyarat bahwa Rasulullah yang akan menikahi putrinya Umar bin Khattab. Maka menikahlah Hafsah dengan Rasulullah SAW. Ya, ini juga dari segi hukum, ya. Maka berdasarkan pendapat mayoritas para ulama, baik madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, bahwa seorang wanita menikah lewat walinya. Jadi wanita tidak bisa menikahkan dirinya langsung, harus melalui wali. Sebab dalam ayat-ayat Al-Quran ketika berbicara tentang pernikahan wanita, biasanya yang jadi sasaran pembicaraannya adalah para wali. Seperti ayat ini, wa ankihul ayama. Hendaklah kalian menikahkan. Ya, menikahkan siapa? Wanita-wanita, anak kalian atau yang menjadi di bawah perwalian kalian, ya, yaitu kaum wanita. Beda kalau khitabnya kepada laki-laki. Ya. Dalam Al-Quran Allah katakan wala tankihul musyrikat. Wahai laki-laki, jangan nikahi wanita musyrik. Jadi ayatnya langsung kepada laki-laki karena laki-laki bisa menikahkan dirinya langsung. Wanita tidak. Wanita harus lewat para wali. Apakah orang tuanya kalau masih ada, kalau tidak ada mungkin nanti kakeknya atau saudara laki-lakinya atau adiknya dan seterusnya. Baik. Ayat ini, ibu-ibu sekalian, itu jangan dipahami bahwa oh ternyata menikah nggak butuh harta, ya nggak apa-apa kita nggak punya duit, nggak punya kerjaan. Ya. Kalau orang Depok bilang kerjaan gak gablek, tau nggak gablek? Ya? Kerjaan gak gablek saya mau nikah, ya tidak, ya jangan dipahami begitu. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala katakan, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka miskin, Allah akan berikan kekayaan atau kecukupan. Bukan berarti mereka nggak punya harta. Punya harta dan juga mereka punya penghasilan. Cuma yang jadi diingatkan di sini adalah jangan sampai hanya karena kefakiran atau ya bahasa kita adalah apa? Ya kekayaannya terbatas, tidak cukup, ya atau sedikit, ya. Itu lantas membuat dia tidak mau menikah. Ya. Tidak. Ya. Yang penting orang ada semangat usaha, ada penghasilan yang wajar. Ya. Meskipun mungkin masih kurang, itu tidak masalah. Yang penting dia siap untuk menikah, siap bertanggung jawab, siap bekerja keras untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Insya Allah seiring dengan perjalanan waktu, sedikit demi sedikit Allah berikan kecukupan. Ya, dan betapa kita sering dapati dalam kehidupan, ya pernikahan itu biasanya diawali oleh masa-masa yang sulit. Ya, saya yakin mungkin ada ibu-ibu yang mengalami itu. Ada nggak, Bu? Apa di sini udah cukup semua lagi nikah? Ya. Biasanya awal-awal pernikahan statusnya jadi kontraktor. Ya. Kontraktor. Ngontrak di sana, ngontrak di sini, dan seterusnya. Atau paling tidak tinggalnya di perumahan PMI.
Apa Bu? Perumahan mertua indah. Nah, begitulah awal-awal pernikahan biasanya. Ya, mudah-mudahan biasanya seiring waktu sedikit demi sedikit ada perbaikan. Ya, begitulah pernikahan. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Juga dalam ayat ini tadi disinggung bahwa hendaknya ya kesolehan, keimanan jadi prioritas dalam menentukan pilihan. Jangan semata hanya karena tampan, cantik, kaya, lalu kemudian dia abaikan kesolehannya. Ya, tidak ya. Maka hendaknya diingatkan ya. Maka dalam ayat ini dikatakan wa ankihul ayama minkum ya was-solihina min ibadikum wa imaikum. Ya, kesolehan harus menjadi salah satu ya kriteria utama bagi seseorang untuk mencari pasangannya atau mencarikan pasangan untuk anaknya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah berfirman, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Dan hendaknya menjaga diri siapa? Alladzina la yajiduna nikahan. Mereka yang tidak mendapatkan ya bekal untuk pernikahan. Ay ma yankihuna bihi min mahrin wa nafaqatin aniz zina. Ya, artinya mereka tidak punya bekal untuk menikah, nggak punya mahar, nggak punya nafkah. Ya, nah orang-orang seperti ini hendaknya apa? Mereka menjaga diri aniz zina, dari perbuatan zina. Jangan ya memang manusiawi, orang punya hasrat biologis dan lain sebagainya. Dan satu-satunya yang membolehkan seseorang menyalurkan hasrat biologisnya adalah lewat pernikahan. Nah, pernikahan itu butuh biaya. Bisa jadi dia belum memiliki kecukupan biaya untuk menikah. Ya, maka ketika itu hendaknya seseorang menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Ya, maka syahwatnya harus dikendalikan, dijaga. Ya, kalau dalam hadis yang terkenal, ya ma'syarasy syabab man istata'at minkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang merasa sudah mampu maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah akan semakin menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Tapi fa'il lam yastati fa'alaihi bisawm. Yang belum mampu menikah hendaknya berpuasa. Fa'innahu lahu wija'un. Karena berpuasa dapat menjaga dirinya. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah. Sampai Allah berikan kecukupan ayyuwasi'a alaihim min fadlihi, dari karunia-Nya. Fayankihu, maka hendaknya mereka menikah. Makanya para ulama mengatakan orang yang sudah merasa ingin menikah, dia punya harta, ya, maka dia dianjurkan menikah. Bahkan dia diwajibkan kalau seandainya tanpa menikah akan membuatnya terjerumus dalam zina. Kemudian Allah katakan walladzina yabtaghunal kitaba fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ya, kalau ini babnya tentang ini ya, tentang masalah budak ya. Jadi mereka para budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan mencicil membayar kepada tuannya, maka tuannya hendaknya mempermudah hal tersebut. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Jika kamu dapati mereka orang yang baik, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Bahkan kalau bisa dibantu, kasih harta agar mereka bisa memerdekakan dirinya. Ya, itu terkait dengan masalah budak. Kemudian Allah katakan dalam ayat berikutnya, wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Jangan paksa anak-anak perempuan kalian berbuat zina atau pelacuran kalau bahasa sekarang ya, prostitusi. Ya, hanya karena pengen dapat uang disuruh anaknya untuk berbuat zina. In aradna tahassunan. Jika ternyata anak-anak tersebut ingin menjaga dirinya, ay ta'affufan anhu, ya. Meskipun di sini bukan berarti kalau dia tidak mau menjaga dirinya boleh disuruh berbuat zina atau
prostitusi, tidak. Kata para ulama, wa hadzal irada mahallul ikrah fala mafhuma lisyart. Ya, jadi kehendak ini ya, tempatnya pemaksaan, artinya seseorang harus harus menjaga dirinya. Ya. Jadi kalau ada orang nggak peduli dirinya, maksudnya menjaga kehormatan dirinya, bukan berarti dia boleh zina. Tidak. Setiap muslim harus menjaga kehormatan dirinya. Dan setiap orang tua nggak boleh memaksa anak untuk melacurkan diri. Hanya karena pengen mendapatkan uang. Lita betagu, ya, agar kalian mendapatkan bil ikrah dengan pemaksaan tersebut, aradul hayatid dunya, ya, kebaikan kehidupan dunia, harta dunia. Ya, ini memang ada ayat ini turun kepada Abdullah bin Ubay, dia menyuruh budak-budaknya untuk berbuat zina agar dapat harta. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Adapun siapa yang dipaksa, ya, siapa di antara mereka yang dipaksa, ya, maka tidak ada salah, tidak ada dosa, ya, akibat apa yang mereka lakukan, tentu saja setelah mereka bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baik, para ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran juga bagi siapapun yang belum berjodoh, ya, maka hendaknya bersabar, ya, mohon kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya, dan yang paling penting adalah menjaga dirinya. Jangan melacurkan dirinya, jangan merusak kehormatan dirinya. Ya, maka sibukkan dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan perbuatan-perbuatan baik, banyak beribadah puasa, ya, dan jangan sekali-kali seseorang mudah tergoda oleh ajakan dan bujuk rayu setan. Kemudian, adapun orang yang mampu, maka hendaknya membantu, meringankan. Ya, makanya di antara pendapat para ulama, ya, boleh harta zakat disalurkan kepada orang yang mau menikah apabila dia tidak berkecukupan, agar membantu dia untuk melakukan pernikahan. Kemudian ayat ini juga memberikan makna tentang haramnya pelacuran, perzinahan apapun bentuknya. Perzinahan apapun bentuknya haram. Ya, tentu saja akan lebih besar keharamannya kalau dengan itu dia mendapatkan keuntungan, dikomersilkan. Ya, maka hartanya pun, hasilnya pun haram. Ya, jadi kaidah yang disebut oleh para ulama, ya, perkara atau penghasilan yang dihasilkan dari praktek dan perbuatan haram, maka hukumnya sama, yaitu haram. Meskipun dia tidak melakukan, saya tidak berbuat zina, cuma ngasih fasilitas saja orang berzina, sama saja. Ya, saya tidak minuman keras, tapi cuma jual saja ada orang yang butuh, sama. Ya, menjual atau mendapatkan keuntungan dari praktek-praktek yang haram adalah perkara yang diharamkan, maka hartanya menjadi harta yang haram. Baik, tadi, ya, orang yang terpaksa karena perbuatan kemungkaran, insya Allah akan mendapatkan ampunan Allah, ya, kalau dia bertaubat. Apalagi, ya, maaf, yang tidak dipaksa sukarela pun kalau dia bertaubat akan dapat ampunan Allah. Apalagi kalau karena keterpaksaan atau ada yang memaksa. Atau kadang-kadang juga dalam kondisi sekarang banyak orang yang merasa terpaksa. Sekali lagi itu bukan pembenaran. Ya, bukan pembenaran. Tapi kalau sudah terjadi, ya, jangan merasa putus asa untuk bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Ya, tidak perlu dia umbar-umbar di media di mana, tidak. Yang penting dia akui kesalahannya dan dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Ya, dan ayat ini yang kemudian menjadi ayat yang di dalamnya terdapat kata atau kalimat yang menjadi nama ini, yaitu apa? Surat apa yang kita baca? Surat An-Nur, ya. Dan kata An-Nur terdapat dalam ayat ini. Baik.
Allah Subhanahu wa taala katakan Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Apa maknanya Allah cahaya langit dan bumi? Ya. Jangan diartikan Allah itu adalah zat cahaya. Ya, artinya kita bilang apa? Tuhan kita itu cahaya, tidak. Ya, jangan artikan bahwa Allah itu zatnya cahaya. Ya, sebab cahaya itu ya berarti sama dengan makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama sedikit pun dengan makhluk. Ya, cahaya juga jisim. Allah bukan jisim, bukan benda. Baik. Apa maknanya Allahu nurus samawati wal ard? Kalau dalam tafsir Jalalain dikatakan munawwiruhuma bisyamsi wal qamar. Allah yang memberikan cahaya bagi langit dan bumi lewat matahari dan bulan. Ya, di siang hari diberikan cahaya matahari, di malam hari diberikan cahaya bulan. Itu diantara makna Allahu nurus samawati wal ard. Artinya Allah ciptakan cahaya untuk menerangi langit dan bumi. Itu makna pertama. Makna kedua, apa maknanya Allahu nurus samawati wal ard? Ay hadi ahlis samai wal ard. Allah memberikan petunjuk kepada penghuni langit dan penghuni bumi. Siapa penghuni langit? Siapa Bu penghuni langit? Para malaikat. Penghuni bumi adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, petunjuk kepada penghuni langit dan penghuni bumi. Dan itu diumpamakan seperti cahaya. Kenapa? Karena petunjuk Allah menerangi kehidupan. Ya, sebagaimana cahaya sekarang, kita jadi bisa jalan, tahu mana kanan, mana kiri, mana ada lubang, mana tidak. Maka petunjuk Allah juga sama, akan menerangi kehidupan kita. Kita mana tahu yang harus kita lakukan, kita jadi tahu mana yang harus kita tinggalkan. Kita tahu ini buruk, kita tahu ini baik. Kenapa? Ada hidayah dan petunjuk dari Allah. Baik. Mathalun nurihi, perhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan cahaya Allah. Ya, atau ada yang mengatakan perumpamaan cahaya Allah fi qalbil mu'min. Dalam tafsir Al-Jalalain ay sifatuhu fi qalbil mu'min. Ya. Sifatnya dalam hati orang yang beriman. Ya, jadi cahaya Allah tadi, ya, petunjuk yang Allah berikan bagi orang beriman, itu bagaimana gambarannya? Allah katakan kamishkatin fiha misbah. Seperti mishkat. Apa Bu mishkat artinya? Ya, kalau di kita entah apa yang paling pas ya. Jadi kalau di negeri Arab, kalau di kita dulu kayak ada lubang angin ya. Dulu kita di rumah-rumah ada lubang angin nggak yang ada? Ada. Cuma kalau lubang angin kita kan terbuka kiri kanannya. Kalau orang Arab, dia bikin tembok, nanti dibuat lubang, tapi yang itu tertutup. Nah, lubang ini akan ditempatkan atau jadi tempat lampu. Kalau dulu pelita lah ya. Jadi pelita itu ditaruh di dinding, yang dindingnya dilubangi sedikit. Paham ya Bu ya? Itu namanya mishkat. Ya. Itu namanya mishkat. Baik. Jadi perumpamaan cahaya Allah dalam bentuk hidayah kepada orang mukmin itu bagaikan mishkat fiha misbah. Diletakkan lampu situ, pelita lah ya. Orang zaman dulu itu pelita. Apa namanya pelita itu kita? Lampu apa Bu namanya Bu? Lampu tempel ya. Petromak, kalau petromak kegedean. Lampu apa? Ya udah itu udah ya. Baik. Lampu tempel, pokoknya itulah pelita. Baik, al-misbahu fi zujajah. Jadi pelitanya itu, api yang menyala itu terdapat di dalam kaca. Kan ada kacanya kan? Apa kacanya namanya itu? Semprong. Ya. Makanya ada kue semprong. Jadi ditutup oleh kaca. Jadi
lampu itu pelita ada di sebuah tempat yang terbatas. Jadi kalau di tempat terbatas itu kan nyalanya jadi kelihatan nggak? Sinarnya semakin tampak. Apinya terdapat di dalam kaca, maka akan semakin menambah api tersebut, sinar tersebut, ya. Az-zujajah ka'annaha kaukabun durri. Kacanya itu bagaikan, ya, kaukab. Kaukab itu bintang, durri itu dari kata dur. Ad-dur itu permata. Apa permata gambarannya? Berkilauan. Ya, jadi kaca yang di dalamnya ada api, ya pelita tadi, itu karena ada terang api, maka kaca itu menjadi sangat terang, ya, dan berkilauan. Begitu ya. Ditambah lagi apa? Yuqadu min syajaratim mubarakah. Yuqadul misbah ada yang mengatakan yuqadu, ada yang mengatakan awqada, ya. Baik. Api tadi itu dinyalakan pakai apa? Ya. Di sini digambarkan min syajaratin mubarakah, ay min zaiti syajaratin mubarakah. Dari minyak pohon yang diberkahi. Jadi pakai minyaknya pohon yang dari pohon yang diberkahi. Apa pohon yang diberkahi? Zaitun, pohon zaitun. Yang terkenal sekarang dengan istilah minyak zaitun. Ya, minyak zaitun ini memang minyak yang Masya Allah, ya, banyak fadilahnya, berkahnya, kebaikannya, kesehatannya. Makanya kalau bisa ibu konsumsi minyak zaitun. Ada nggak minyak zaitun di rumah? Ada. Buat apa? Ya, bagus kalau diminum. Kalau kita kadang buat ngurut doang, ya, diminum atau campuran makanan. Kalau orang-orang Arab, ya, mereka itu sebagian makanannya dikasih minyak zaitun. Ya, biasanya yang paling sering salad-salad gitu. Ya, kalau kita kan salad pakai asam, pakai apa? Kalau mereka pakai minyak zaitun. Ya, daging-daging kambing apa juga dikasih minyak zaitun. Jadi minyak zaitun memang fadilahnya sangat besar, sangat bagus buat kesehatan, ya, buat jantung, buat tensi, lemak, ya, apa bilangnya minyak zaitun itu lemak apa namanya? Lemak yang baik, ya, bukan lemak jahat. Ya, ya, bagus ibu konsumsi minyak zaitun. Ya. Kalau buah zaitunnya suka makan nggak? Ya, bagus kalau suka makan. Ya, dimakan juga enak buah zaitun. Ya. Baik. Jadi pelita ini bahan bakarnya dari minyak zaitun, minyak dari pohon yang diberkahi. Begitu ya. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak ke timur, tidak ke barat. Wallahu alam, banyak penafsiran la syarqiyah wala gharbiyah. Ada yang mengatakan, ya, karena pohon zaitun itu tumbuhnya di negeri Syam, atau banyak tumbuh di negeri Syam. Negeri Syam itu apa sekarang? Suriah, Lebanon, Filistin, Yordan, itu Suriah. Nah, negeri Syam ini dari segi kedudukan itu tidak ke barat, tidak ke timur. Jadi minyaknya itu, ya, katakanlah, ya, stabil begitu, ya, tidak terlalu ini, tidak terlalu begitu. Baguslah intinya. Ya, meskipun juga ada yang mengartikan ini juga sifat orang mukmin, tidak gampang terombang-ambing ke sana kemari. Ke sana kalau zaman dulu itu ada namanya ideologi Romawi, Persia, begitu ya. Ke bawah sana, ke bawah sini. Orang mukmin itu adalah orang yang punya prinsip dan punya pendirian. Baik. Kemudian yakadu zaituha yudi'u. Minyak zaitun tadi itu saja sudah bersinar, berkilauan. Walau tamsas hunara. Walaupun tidak dikasih api, walaupun tidak dibakar. Jadi minyak zaitun itu kalau kita perhatikan, kalau dia nempel itu, maka benda-bendanya itu, atau misalnya ada buah kena zaitun, ya, itu akan bersinar. Ya, bukan bersinar dalam arti dia akan kelihatan apa? Mengkilap, ya. Jadi walaupun belum kena api sudah mengkilap dia. Apalagi udah kena api, begitu ya.
Nurun ala nurin. Ini yang dikatakan cahaya di atas. Jadi nurun bihi, dianya udah memang bercahaya. Ala nurin, binar. Ditambah lagi nanti dibakar, keluar api. Jadi tambah cahayanya. Ya. Ini juga adalah kiasan bagaimana kalau hidayah Allah masuk ke dalam diri orang beriman. Sebab manusia, ibu-ibu sekalian, itu dari segi fitrah dia sudah mengakui Allah. Fitrahnya manusia itu beriman kepada Allah. Ya, meskipun nanti ada yang beriman, ada yang tidak. Maka kalau dia beriman, tambah lagi tuh ya, cahayanya. Jadi fitrah saja sudah dianggap cahaya. Lalu dia beriman, tambah cahayanya. Udah beriman, tambah lagi dia belajar mendapatkan ajaran Allah. Ditambah lagi dengan ajaran Allah yang sangat indah, sangat bagus, penuh dengan cahaya. Maka orang yang beriman, kalau dia terus mempelajari agama Allah, ya, terus dia belajar ajaran Allah, itu ibarat cahaya yang diberikan kepada cahaya. Nurun ala nurin. Ya, yahdi mayyasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yadribullahul amsal, Allah berikan perumpamaan ini, ya. Wa yadribul amsal linnas, bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, dalam ayat ini ya kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah adalah sumber cahaya. Ya, secara fisik ya Allah memberikan cahaya lewat matahari dan bulan, juga bintang-bintang, ya, dan dari situ kemudian nanti para umat manusia mencari sumber-sumber cahaya yang lain dari api dan lain sebagainya. Ya, itu dari segi fisik, materi. Dari segi nilai, Allah juga sumber cahaya. Dalam arti apa? Allah menurunkan ajaran bagi umat manusia. Yang tidak lagi manusia butuh ajaran-ajaran lain, cukup ajaran Allah. Ya, cukup agama Allah, nggak perlu lagi ajaran dari ajaran yang lain. Kenapa? Karena cahaya Allah sudah sangat terang. Ibarat orang kalau malam karena gelap, lampu dinyalain kan? Kalau sudah siang, di luar tentu, kalau di sini masih ada lampu. Di luar, lampu nggak butuh lagi. Kenapa? Sudah ada cahaya Allah. Maka hidup kita, kalau sudah ada cahaya Allah, ajaran Allah, nggak perlu cari-cari ajaran yang lain. Ya, cukup dengan ajaran Allah dan Rasulnya yang merupakan cahaya bagi kehidupan kita. Ya. Dan juga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, ya, maka dalam berbagai bentuk pengajaran dan pendidikan, perumpamaan itu penting kita juga berikan agar lebih mudah dan lebih memperjelas pemahaman. Ya, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa seorang mukmin hendaknya punya prinsip, punya ajaran yang jelas dan kuat, yang menjadi panduan dan pedoman dalam kehidupannya. Ya, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh tarikan sana sini. Ya, kita kalau tidak punya prinsip pada zaman sekarang apalagi akan mudah, ikut ke sana, ikut kemari. Ini bagus, nggak taunya mencelakakan, nggak taunya menyengsarakan atau merugikan. Ya, maka cukup bagi kita pegang ajaran Allah kuat-kuat dalam kehidupan, laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita akan dapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Baik, ibu sekalian, demikian kurang lebih ya pembahasan kita dalam surat An-Nur dari ayat 32 ya sampai ayat 35 ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan, Bu. Yang keras, ada speakernya nggak? Coba kasih ini nih. Kasih samping. Ini nih, Ibu nih, speaker. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, tadi kan ada dikatakan yang Pak Ustaz bahwa kita menunjukkan pandangan kepada lawan jenis. Bagaimana hukumnya kalau misalnya lagi belajar Al-Quran, saat pada guru kan kadang-kadang kita cara belajarnya face-to-face. Terus yang kedua dalam pernikahan Pak Ustaz kan
wajib kalau suami itu memberikan mahar? Kalau misalnya maharnya itu bukan perangkat sholat, tapi cuma perhiasan atau yang lainnya, itu akan bagaimana hukumnya? Baik, pandangan ya pada dasarnya dijaga, ditundukkan. Hanya saja barangkali kalau dibutuhkan tidak mengapa. Kalau memang dibutuhkan, ya misalnya mengajar atau bahkan jual beli, ya kadang dibutuhkan, ya atau beberapa transaksi atau ada hajat-hajat tertentu silahkan, ya cuma secukupnya sesuai hajat dan kebutuhan, ya beda, ya maaf ya pandangan guru sama murid, ya kalau pandang cukupnya apa-apa, yang bermasalah kalau dipandangi terus, ya, kalau diliatin terus dan seterusnya, itu yang jadi masalah, ya. Jadi perkara-perkara seperti ini memang akhirnya kembali kepada kita yang bisa mengatur, mengontrol, menjaga, ya jangan merasa oh boleh lalu kemudian seseorang nggak menjaga diri, wah mumpung boleh terus begitu ya, dinikmati dan seterusnya. Ini satu hal yang seringkali sadar atau tidak sadar seseorang terjebak pada hal-hal yang kemudian lebih besar lagi karena perkara yang kecil tidak dia jaga. Jadi ada hajat, ada kebutuhan silahkan, ya tapi secukupnya, sesuai dengan hajat dan kebutuhan, begitu ya. Hanya saja jangan kemudian dijadikan sebagai pembenaran untuk terus-menerus, apalagi lebih jauh dari hal tersebut. Ya, bisa jadi dari hal-hal yang kecil seperti inilah kemudian ya lahir tindakan-tindakan yang kemudian sangat, ya boleh kita katakan sangat miris, sangat ironis, ya. Kemarin kita rame berita-berita apakah di pesantren, apakah ada ustadz yang berbuat tidak baik kepada santrinya. Ya, itu bisa jadi berawal dari hal-hal yang sepele yang dia biarkan dan kemudian dicarikan pembenaran. Bahkan ustadz sekalipun, kiai sekalipun, guru sekalipun tetap ya membatasi diri, ya tidak berlebihan. Kalau seandainya sudah menjurus hal-hal yang berlebihan, tinggalkan, batasi lebih baik, ya. Baik, terkait dengan mahar memang hukumnya wajib bagi suami laki-laki yang mau menikahi seorang wanita, wajib memberikan harta bagi siapa yang akan dia nikahi. Tapi dia bukan rukun nikah. Ya, bukan rukun nikah, cuma wajib. Ya, jadi rukun nikah itu apa aja? Pasangan, suami istri, calon suami, calon istri, apalagi kemudian ijab kabul, wali dan saksi. Itu rukun nikah. Adapun mahar, para ulama mengatakan dia bukan rukun nikah tapi wajib diberikan harta seorang suami kepada istri. Nah, bagaimana hartanya? Ya, sesuai kemampuan, namun selayaknya harta yang dapat disimpan dan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan dapat digunakan. Paling tidak kalau dijual jadi laku. Paham nggak? Ya, itu maksudnya. Makanya mahar itu memang jangan mahal-mahal, tapi jangan murah-murah banget. Yang wajar sesuai kemampuan. Maka lihat kemampuan umumnya atau kemampuan kita pertama lihat, kemudian misalnya di satu daerah umumnya maharnya berapa, patut juga kita lihat. Ya, jadi kalau nggak mampu ya jangan paksa. Oh maharnya saya maunya 1 kilogram emas, ya nggak mampu, jangan dipaksa. Oh saya mampu kok 100 gram emas, ya kalau mampunya sesuai dengan ini silakan, bagus. Ya, jangan mampu tapi maharnya sangat sedikit atau tidak mampu maharnya sangat banyak. Yang penting dimudahkan, tidak diperberat. Baik, masalah seperangkat alat sholat tidak ada kekhususan, tidak ada keharusan, tidak harus seperangkat alat sholat. Bahkan kalau mahar cuma seperangkat alat sholat itu malah kurang sesuai dengan tujuan mahar tersebut. Kalau cuma seperangkat alat sholat, ya pertama tentu dalam hadis contoh tidak ada para sahabat nikah seperangkat alat sholat, tidak, ya. Dan seperangkat alat sholat ini masalahnya jadi mahar,
Ternyata suatu kali istri apakah ada apa ya, dia butuh uang. Lalu mau dijual itu seperangkat alat sholat, udah 10 tahun. Berapa harganya kira-kira? Ya. Masih untung kalau ada yang nerima. Ya. Ya. Jadi itu maksudnya tujuan mahar. Maka mahar bagusnya adalah sesuatu yang berharga. Maka itu mahar yang paling dekat memang adalah emas atau perak. Kalau zaman sekarang emas. Ya, emas. Karena dia nilainya tidak berubah atau sebidang tanah atau apa yang kira-kira bernilai. Jadi kesimpulannya, ya boleh saja mahar seperangkat alat sholat, cuma tidak terlalu sesuai dengan semangat mahar. Ya, ya itu biasanya memang orang karena ingin menggambarkan suasana religius barangkali. Ya bagusnya sih gini aja, maharnya seperangkat alat sholat dan emas 300 gram. Amin gitu. Ya. Yang penting emasnya, seperangkat alat sholat bisa jadi simbolnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, silakan. Oh, di belakang tuh yang paling belakang. Tolong kasih speakernya. Ada speaker, mic-nya. Dianterin. Mic-nya diantarkan ya. Mister kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kebanyakan agak keluar dari tema Ustaz, tapi masih ada hubungannya. Yang saya ingin tanyakan, yang saya dengar dan saya tahu belakangan ini banyak yang wanita pergi umroh tanpa mahram. Ada yang bilang boleh, tapi saya minta hukumnya itu bagaimana Ustaz? Baik, wallahu alam. Ya ini memang nanti terkait dengan hukum safarul mar'ah bila mahram. Safarnya seorang wanita tanpa mahram. Ya, banyak memang para ulama yang menyatakan safar wanita tanpa mahram tidak dibolehkan atau dilarang. Ya, tidak dibolehkan atau tidak dilarang. Rasulullah SAW secara khusus melarang seorang wanita melakukan safar dengan tanpa mahram. Namun demikian ada beberapa pandangan juga dari para ulama, ya pengecualian secara khusus. Intinya adalah kalau tidak ada kepentingan mendesak, tidak ada tuntutan mendesak, selayaknya seorang wanita tidak safar tanpa mahram. Ada sebagian ulama yang memberikan kelonggaran-kelonggaran dengan beberapa pandangan-pandangan yang diambil, ya, yaitu bahwa larangan safar tanpa mahram adalah karena adanya kerawanan dalam perjalanan, khususnya dalam konteks saat itu di padang pasir dan lain sebagainya. Tentu sangat sangat riskan wanita safar tanpa mahram, begitu ya. Maka kemudian dipahami bahwa kalau ada rasa aman, ya, yang itu kemudian dipahami oleh para ulama juga, yaitu dengan rombongan yang aman. Ya, jadi mahram itu bisa diganti dengan rombongan yang amanah, yang aman, maka insya Allah dibolehkan. Khususnya untuk perjalanan haji atau umroh. Apabila dia masuk dalam kategori wajib, ya, masuk dalam kategori wajib, atau dengan kata lain haji dan umroh pertama kali, maka dia boleh melakukan safar tanpa mahram jika bersama rombongan yang dipercaya dan amanah. Ya, itu yang kemudian salah satunya dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Al-Muhadzab. Begitu ya, karena juga ada riwayat Rasulullah menggambarkan, ya, ketika Islam sudah aman, sudah jaya, maka ada seorang wanita yang melakukan safar dari Son'a ke Hadramaut, tidak ada rasa takut kecuali, ya, serigala yang memakan dombanya. Ya, jadi maksudnya situasi sudah aman, begitu ya. Pada umumnya, wallahu alam, hendaknya seorang wanita kalau safar usahakan dulu cari mahramnya, sama suami kah,
sama bapaknya kah, sama anak laki-lakinya kah, sama saudara laki-lakinya kah, kalau bisa. Kalau tidak ada, ya cek lagi safarnya seberapa besar kebutuhannya. Kalau kebutuhannya mendesak, maka ya insya Allah dibolehkan, tapi upayakan hadirkan keamanan. Apakah rombongannya adalah rombongan yang amanah atau tidak, dan seterusnya. Maka itu hendaknya diperhatikan. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Mic-nya bawa ke sini, ke depan. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau tanya yang tadi Pak Ustaz sempat bilang kalau kita itu tidak boleh memfasilitasi kayak misalnya zina gitu ya Pak Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan saya karena ini pengalaman pribadi, saya mau tanya nih Pak Ustaz, jika kita bermuamalah dengan orang lain, katakanlah saya punya rumah Pak Ustaz, saya mengontrakkan rumah kepada orang lain, dan ternyata hanya gosip sih, karena kami tidak pernah apa ya namanya, kayak ya mengecek KTP di mana. Itu katanya rumah kami itu salah satu kegiatan orang yang ada di dalamnya itu menyalahgunakan, misalnya adanya berjudi di dalam rumah itu. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah penghasilan yang kami dapat dari kontrakan itu haram atau tidak gitu loh Pak Ustaz? Ya. Ya, terima kasih. Baik. Pada dasarnya transaksi atau muamalah kita bebas sama siapa saja, selagi muamalah dan transaksinya benar. Ya, masalah kita menyewakan rumah, siapapun yang menyewa silakan. Bahwa kemudian dia ternyata menyalahgunakan rumah tersebut untuk maksiat dan kita tidak tahu, kita tidak punya tanggung jawab atau tidak menanggung dosanya. Cuma kalau kita tahu dan kita yakin, ya kita tentu harus mengambil tindakan. Ya. Kalau tadi cuma gosip atau isu, boleh saja kita cari informasinya, kita tanya langsung ke orangnya, ini ada isu seperti benar nggak? Dia bilang enggak, bohong, ya sudah, selesai. Tapi kalau dia ngomong sana kelat-kelit sini dan ada indikasi kuat, bagus kalau kita ambil tindakan. Begitu ya. Jadi kalau misalnya tanpa sepengetahuan kita, dia melakukan hal yang tidak sesuai ajaran agama, ya tentu kita tidak menanggung dosa dari perbuatan orang tersebut. Tapi juga sebaiknya memang antisipasi, ya. Ya sedapat mungkin. Kita nggak mungkin juga bisa mengontrol orang secara detail, ya. Sedapat mungkin, misalnya dalam akad sewa menyewa kita katakan pemilik tidak mengizinkan rumah digunakan sebagai tempat prostitusi, tempat judi, begitu. Dipertegas saja agar kita sudah setelah itu ya bukan lagi tanggung jawab kita. Ya, jadi nggak apa-apa itu dimasukkan hal itu, atau tidak mengizinkan rumah digunakan untuk perkara-perkara terlarang baik agama atau negara. Bisa begitu. Dibuat klausul-klausul kesepakatan sebelum adanya sewa menyewa. Begitu ya. Selebihnya kalau itu masih isu, itu masih belum bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi bagus juga kalau kita mungkin mencari tahu, ya setidaknya ya memastikan. Ya kita bisa tanya, ini ada isu kayak gini, benar nggak? Dia bilang nggak, ya sudah. Kita juga tidak dituntut untuk menyelidiki sedemikian rupa. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan pengajian kita, ya. Kita baca khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa
atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna zurriyatan salihah. Allahumma arzuqna zurriyatan thayyibah. Allahumma najjina minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa min fawqina nura wa min tahtina nura wa an yaminina nura wa an yasarina nura wa 'azzim lana nura ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.